Assalamualaikum Ibu Nur. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Ibu Nur, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu lalu, besok Ibu Nur akan saya supervisi. Siap, Pak. Sebelum supervisi, kita akan bincang-bincang dulu mengenai persiapan-persiapan dalam proses pembelajaran yang akan disupervisi itu. Iya, siap, Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu Nur yang saya ingin ajukan. Nah, ini terkait materi Ibu Nur. Materi yang akan dibawakan pada pembelajaran nanti itu apa? Jadi untuk pertemuan di supervisi nanti itu Pak, saya sudah merencanakan pembelajaran dengan membawakan materi Ya. di chapter 3 itu membahas tentang object pronouns, kemudian bagaimana menggunakan like dan dislike dalam bahasa Inggris. Object pronouns dan menggunakan like and dislike. Iya, ungkapan like and dislike dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran karena tadi memang materinya object pronoun, saya berharap siswa setelah mempelajari ini mereka bisa mengidentifikasi apa itu object pronouns. Identifikasi. Iya, jadi siswa bisa mempresentasikan, berjawab bahwa pronoun itu ini, ya penjelasan tentang object pronouns. Iya. Yang kedua, siswa mampu menggunakan ungkapan like tadi dengan dislike dalam bahasa Inggris. Menggunakannya? Iya. Ya. Di dalam percakapan dengan menggunakan simbol present tense. Ya. Jadi mengidentifikasi pronouns ya. Iya. Dan kemudian dan yang kedua menggunakan ungkapan like dan dislike dalam berarti langsung ya dalam percakapan ya Ibu Nur? Iya, jadi kalau yang dislike itu langsung dalam percakapan. Kalau object pronouns diberikan beberapa materi penjelasan mengenai apa itu object pronouns. Oke. Nah, kalau area pengembangan yang ingin Ibu Nur saya amati yang bagian mana? Jadi kalau area pengembangan kan ada fokusnya saya pada penerapan instruksi yang adaptif, Pak. Adaptif, iya. Instruksi yang adaptif. Iya, yang adaptif. Jadi itu kan kalau saya tidak salah ada 3 ranah ya. Ada 3 ranah. Pertama strategi pembelajaran yang responsif pada peserta didik. Yang kemudian yang kedua penyesuaian pembelajaran yang mengacu pada kondisi, kebutuhan dan karakter. Dan yang ketiga merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Itu sendiri. Ada strategi khusus yang Ibu Nur ingin terapkan? Strategi yang saya gunakan itu nantinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi mungkin dari segi kontennya, prosesnya atau produknya. Kalau dari segi konten Ibu Nur, apa yang Ibu Nur persiapkan? Nah, kalau dari segi konten saya sudah meramus sedemikian beberapa bahan ajar seperti PPT, kemudian video pembelajaran, materi ajar. Nah, itu Pak yang ada PPT, ada video yang saya referensinya juga dari beberapa YouTube dan sebagainya. Kemudian LKPD, itu yang saya rasa. LKPD ada bahan ajarnya. Bahan ajar, ada materi singkat. Jadi dari segi konten itu bahan ajarnya divariasikan. Iya, bervariasi. Ada video, ada PPT itu ada gambar-gambarnya. Ada gambar. Kemudian bahan ajar dilengkapi dengan LKPD. Ya, betul sekali. Baik, kalau dari segi proses, apa yang ingin ditampilkan melalui diferensiasi ini? Iya, jadi penerapan diferensiasi dari segi proses itu pertama ceramah. Ceramah ya? Iya, ceramah. Jadi ceramah ini maksudnya penyampaian materi kepada anak-anak, penjelasan materi kepada anak-anak berdasarkan PPT yang saya sudah buat. Dijelaskan kepada anak-anak apa-apa saja yang menjadi materi pada hari itu. Kemudian yang kedua
diskusi. Diskusi ya. Iya, diskusi, tanya jawab. Apakah mereka sudah tahu tentang like misalnya, atau do you like, ya pertanyaan itu. Terus yang ketiga demonstrasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sudah ada penjelasan tentang apa itu object pronouns, kemudian apa itu like dan dislike dalam bentuk ceramah tadi. Maka saya unjuk siswa untuk bisa berdemonstrasi ke depan. Jadi apa yang sudah dijelaskan tentang like, saya berharap siswa bisa mendemonstrasikan itu di depan, mewakili masing-masing kelompok. Kalau strategi penilaian yang Ibu Nur akan lakukan apa? Kalau strategi penilaian, karena materinya itu object pronouns, pertama saya bagikan LKPD yang di dalamnya terdiri dari multiple choice, pilihan ganda, itu yang tadi identifikasi pronounnya, saya buat dia ke dalam pilihan ganda, Pak. Terus yang kedua demonstrasi. Jadi tadi ada penilaian demonstrasi dari masing-masing kelompok ini. Saya akan tunjuk untuk menampilkan ke depan percakapannya, dialognya, prakteknya dengan menggunakan itu like dan dislike, dan beberapa penilaian apakah mereka sudah mampu mengungkapkan like, kemudian don't like, kemudian do you like. Jadi anak-anak praktek berdialog. Jadi anak-anak praktek berdialog. Baik. Nah, Ibu Nur, menurut Ibu Nur kira-kira hambatan yang mungkin akan terjadi di pembelajaran nanti? Hambatan pasti ada, Pak, ya. Karena pertama ini adalah materi bahasa Inggris. Kemampuan anak-anak dalam menguasai bahasa Inggris itu, apalagi transisi mereka dari SD ke SMP masih sulit bagi mereka untuk bisa menguasai secepat itu dalam jangka 3 bulan belajar. Jadi saya rasa itu penguasaan bahasa Inggris, kosakatanya masih sangat kurang, sehingga pada nantinya pastinya akan kita menemui anak-anak yang tidak aktif, masih pasif dalam pembelajaran, itu sudah pasti. Intinya kemungkinan anak-anak pasif ya? Iya, kemungkinan anak-anak pasif. Karena penguasaan bahasa mereka, kosakata mereka yang masih sangat kurang. Ibu sudah mempersiapkan bagaimana untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali kendala ini? Iya, jadi menurut pengalaman saya untuk mengurangi itu semua, pertama mungkin anak-anak diberikan ice breaking ya, penyemangat. Dari ice breaking itu juga mereka belajar kosakata, jadi sambil kita bermain ice breaking, mereka juga paham kosakata dari situ. Baik. Saya berharap mudah-mudahan dengan strategi ini ada permainan-permainan, anak-anak bisa bersemangat ya, termotivasi untuk kemudian belajar. Baik Nur, terakhir apa yang Ibu Nur bisa simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi terakhir saya sebelum ini kan mau supervisi, Pak, ya. Jadi awalnya mungkin masih sedikit bingung seperti apa nanti penyampaiannya, tapi setelah melewati perbincangan ini, saya sedikit dari Bapak juga memberikan sedikit bayangan, masukan seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan supervisi nanti berjalan dengan baik, bisa meminimalisir beberapa kendala-kendala. Supervisinya siap untuk kita laksanakan. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Insya Allah akan berjalan dengan lancar, dan nanti insya Allah besok kita akan sama-sama di ruangan. Saya akan menemani Ibu Nur mengajar, dan sampai ketemu di kelas. Terima kasih waktunya, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, students. Morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I am fine too, thank you. Okay, today we'll back to English class, but before we continue our material, I would like to register your name. Saya mau absen dulu, nak, ya. Saya cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini?
Afika is absent. Why? Is he sick? Afika siapa lagi? Who else? Bara? What happened to Bara? Kenapa Bara? No information. Oke, hari ini kita akan memasuki materi, masih lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu chapter berapa kita sudah pelajari, nak? Do you still remember our material previous? Masih ingat materi sebelumnya apa? Supaya kita ada bayangan sedikit pelajarannya yang kemarin, karena ini adalah lanjutan dari pelajaran kemarin. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, lanjutan dari kemarin, ya? Coba kita perhatikan. Nah, ini ya, kita berada di chapter 3 dengan judul apa? They are new band. Nah, kalau kemarin kita belajar verb be, hari ini kita akan belajar ya. Nah, apa saja akan kita pelajari hari ini? Ada 2 item yang akan kita pelajari. Ya. Pertama apa? Coba dibaca baik-baik. Object pronouns. The second apa? I don't like, do you like? Ada tidak di antara kalian yang tahu apa itu object pronoun dan apa itu I don't like, kemudian do you like? Ada yang tahu? I don't like itu saya tidak suka. Kalau do you like? Apakah kamu suka? Kalau objek pronoun apa? Ini objek pronoun apa ini? Me. Apalagi selain me? You. Us. And then selanjutnya apa lagi? Him. Apa lagi? Oke, alhamdulillah. Sudah ada bayangan tentang objek pronoun. Hari ini kita lanjutkan. Objek pronoun. Objek pronoun itu digunakan setelah verb. Coba diperhatikan, nak. We use object pronouns after the verb. We use object pronouns after the verb. Object pronouns digunakan setelah kata kerja. You can look at the dialogue. Di lembar itu kamu bisa lihat ya contoh dialognya, dan sebentar kita perform. Baca saja. Kita siapa yang mau tampil? Dia Alex. Oke, ganti namanya sebentar. Nih, pakai nama masing-masing ya. Oke. Apa yang kalian bisa tangkap dari materi hari ini? Coba Ajwa. Object pronoun and subject. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melalui tahapan supervisi kelas. Alhamdulillah. Dan sekarang kita kembali bertemu untuk memperbincangkan tentang
bagaimana proses supervisi itu, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu Nur lakukan. Ya seperti refleksi lah, kita merefleksi dari pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, karena itu Ibu Nur ada beberapa pertanyaan yang kembali akan saya ajukan untuk perbincangan refleksi ini. Oke, siap ya? Iya, siap. Nah, baik. Gimana perasaannya Ibu setelah melalui supervisi kemarin? Ya, kalau ditanya perasaan, alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah karena prosesnya berjalan dengan baik. Ya. Yang saya gunakan sesuai. Anak-anak juga sudah memperlihatkan ketertarikan yang sangat baik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya. Alhamdulillah. Menurut Ibu, hal-hal apa yang sudah baik menurut Ibu berjalan dengan baik di pembelajaran kemarin? Jadi untuk kali ini pembelajaran ini saya rasa cukup baik. Jadi pembelajaran yang kemarin yang kita gunakan itu yang kan instruksi adaptif Pak ya. Jadi saya rasa itu pembelajaran yang sangat bagus karena memang betul-betul pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kepada siswa itu sendiri. Jadi so far so good Pak. Bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan, saya merasakan baik lah. Hanya memang ada saja kekurangan Pak. Iya, ada saja kekurangan. Kita fokus dulu ke hal-hal yang sudah baik. Jadi Ibu tadi mengatakan itu anak-anak sudah aktif ya. Aktif kan yang diperkirakan akan menghambat pada waktu kita berbincang di awal. Iya. Sebelum supervisi itu kan dikhawatirkan anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, Ibu kemarin menurut Ibu kemarin anak-anak sudah bagus ya sudah. Jadi sebelumnya saya prediksi bahwa anak-anak tidak akan terlibat dengan baik di dalam pembelajaran karena memang penguasaan mereka yang masih kurang dengan bahasa Inggris. Tapi ternyata dengan berbagai hambatan dan meminimalisir itu saya berikan game, ice breaking dan sebagainya, itu ternyata sangat membantu untuk membangkitkan anak-anak semangatnya, motivasinya untuk bisa belajar. Saya juga merasakan anak-anak bersemangat. Iya. Sangat responsif terhadap instruksi yang diberikan. Jadi ada hal yang sudah bagus ya. Ada hal yang sudah. Kalau yang Ibu Nur anggap masih kurang dari sisi mana? Jadi ini kan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya, yang kemarin itu. Di mana diferensiasi itu jujur Pak saya juga belum terlalu paham sebenarnya. Saya menjalankannya ya anggap masih 50-50 lah. Jadi mungkin saya kurangnya di sana. Masih perlu saya mencari lagi referensi, masih perlu mencari pelatihan mungkin ya untuk menambah pengetahuan saya, menambah pengalaman saya tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang diferensiasi itu. Iya, jadi dari sisi kekurangannya itu Ibu masih perlu pengembangan ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Betul Pak. Terus untuk menghilangkan hambatan kekurangan itu, apa yang Ibu sedang pikirkan? Jadi ini nih Pak, sebenarnya beberapa kegiatan yang sudah kita tempuh, misalnya khususnya di Kombel kita kan setiap ada hal yang menurut kita ini sulit, kita adakan pelatihan, seminar, webinar dan sebagainya. Mungkin bagus kayak kalau kita karena saat ini memang pembelajaran diferensiasi ini sedang digalakkan, lagi viral kayaknya di dunia pendidikan. Jadi mungkin kalau saran saya sebaiknya secepatnya kita memberikan pelatihan, ya diadakan pelatihan atau seminar tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi. Jadi apakah menurut Ibu ini sangat mendesak? Sangat mendesak, sangat mendesak. Terus sebagai tindak lanjut dari situ, Ibu berharap ada pelatihan? Ya, saya berharap ada pelatihannya dan mungkin
kalau bisa saya mungkin coba komunikasikan dengan, kalau bisa Pak ya, kalau Iya. kalau bisa saya akan komunikasikan dengan ibu kepala sekolah atau ketua kombel. Oh iya, Ya, bagaimana supaya kegiatan ini atau pelatihan yang eh, diferensiasi ini, tentang diferensiasi ini bisa kita lakukan segera. Oh, Iya. oke, jadi ini menarik idenya. Jadi kita akan ibu akan komunikasikan dengan kepala sekolah, Iya, ketua pembel untuk iya. melakukan pelatihan pembelajaran Iya, betul Pak. berdiferensiasi. Ini menarik nih. Iya, Ibu akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. betul Pak. Kapan itu? Secepat mungkin ya, secepat mungkin, kalau bisa setelah perbincangan ini bisa mungkin langsung disampaikan kepada Ibu Kepse, karena beberapa teman kan sudah melakukan hal yang sama, sudah diobservasi, dan bukan hanya saya, jadi dengar dari beberapa komplainnya teman-teman atau keluhannya mungkin ya di situ Pak Anu. Kalau mau bisa dipastikan kapan waktunya? Komunikasi dulu. Kalau waktunya mungkin karena hari ini hari akhir pekan Pak ya, mungkin hari Senin, kalau gitu saya masuk kembali. Insya Allah saya coba komunikasikan dengan kepala sekolah, bagaimana pelaksanaannya nanti mungkin kita, Jadi, kita lihat nanti. Coba saya urutkan Ibu ya. Jadi problemnya Ibu, menurut Ibu ya, masih kurang adalah dalam penguasaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan sebagai jalan keluar dan sekaligus sebagai tindak lanjut dari supervisi ini adalah Ibu akan mengusulkan kepada kepala sekolah, ketua pembel untuk kita adakan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu akan ke kepala sekolah itu mungkin pekan ini Pak, pekan depan ya. Baik. Pekan depan. Baik, itu saya kira ide yang sangat bagus. Nah, Ibu, terakhir apa yang bisa Ibu simpulkan dari proses kita, mulai dari pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan perbincangan kita hari ini pasca observasi. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari kegiatan pra sampai kemudian pasca observasi Pak, ini adalah kegiatan yang bagi saya cukup menarik. Kalau tadinya observasi itu dianggap menegangkan dan sebagainya, kali ini observasi kali ini yang dalam bentuk supervisi saya rasa sangat bagus, karena supervisor dan orang yang diobservasi, orang yang disupervisi itu semitra begitu ya. Iya, jadi anggaplah mungkin partner ada kekurangan, supervisor bisa memberikan, oh ini loh kekurangannya, ini masukan-masukan yang bisa kita, ini yang bisa kita perbaiki. Jadi enak Pak. Iya, jadi supervisi itu enak, bisa berjalan dengan baik, karena memang kan coaching Pak ya, jadi istilah coaching. Jadi orang yang supervisor dan orang yang supervisi itu sama-sama enak, nyaman, tidak berada dalam situasi ketegangan dan sebagainya. Gitu Pak. Sudah mengubah paradigma supervisi. Dari yang pimpinan bawahan menjadi teman. Betul. Jadi partner sudah ya Pak ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Nur atas kesediaannya untuk saya supervisi. Saya juga banyak belajar dari proses ini. Terima kasih Ibu Nur. Sukses selalu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.